Shalom saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan Kejadian 2 ayat 24. Sebelum kita merenungkan, kita ambil satu dulu terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini saya mau mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Berkatilah kami orang-orang yang beriman padamu, berkati kesehatan kami, pekerjaan kami, jauhkan kami dari bara bahaya. Biarlah tangan kanan Tuhan yang memegang kami tidak akan goyah. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, supaya hidup kami mendengarkan dan menaati perintah yang Maha Kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut kami. Karena Tuhan, jiwa kami bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama kami. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan kami dari segala kegentaran kami. Pandanglah Dia, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus, sebab orang yang takut akan Dia tidak akan kekurangan. Kami serahkan semua hidup kami di dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, dan peganglah tangan kami dengan tangan kanan-Mu, biar kami tidak akan goyah di dalam kehidupan ini. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami menghidupkan firman-Mu yang hidup ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kejadian 2 ayat 24 ya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Institusi perkawinan di dunia barat masa kini terancam punah, sehingga baik untuk melihat lagi landasan Alkitabiahnya. Kejadian 2 ayat 24 adalah definisi Alkitab tentang perkawinan. Ini makin penting karena disahkan dan didukung Tuhan Yesus Kristus. Markus 10 ayat 7. Markus 10 ayat 7 ya. Itu ya, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Perkawinan memiliki 5 sisi. Ya, 5 sisi. Nah, Tuhan Yesus juga sudah bilang ya, keduanya menjadi satu. Nah, berarti kedua menjadi satu, berarti satu pikiran. Nah, seperti kita satu Tuhan. Pertama yang kita lihat ya, perkawinan menyatukan seorang laki-laki dan istrinya. Kemitraannya bukan ya, kemitraannya itu sah ya. Keduanya menjadi satu. Nah, di dalam Tuhan bisa, di dalam ya kehidupan sehari-hari ya, saling membantu, saling mengasihi. Kedua, monogami, seorang laki-laki dan istrinya
dalam bentuk tunggal poligami mungkin dibiarkan ada untuk sementara ini, tidak selama-lamanya pada masa PL. Tapi monogami adalah kehendak Allah sejak permulaan. Ya, monogami itu kehendak Allah. Ya, bukan kehendak manusia. Kehendak manusia itu poligami, wah makin mantap. Tapi kehendak Allah itu pada semulanya adalah monogami, ya. Ya, menjadi satu. Yang ketiga, komitmen. Ketika seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk menikah, dia harus lekat kepada istrinya, menempel seperti pelekat. Perceraian mungkin diperbolehkan dalam satu atau dua keadaan tertentu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Yesus bersikeras Matius 19 ayat 8. Ya, dia juga mengatakan, kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula tidak demikian. Allah menghendaki kita menjadi satu. Menjadi satu, tidak melebihi dua, ya. Satu. Inilah dia. Juga apa kurang dalam unsur komitmen yang justru landasan suatu perkawinan, ya. Yang keempat, umum. Sebelum terjadi pelekatan harus ada tindakan meninggalkan orang tua, meninggalkan. Berarti merupakan satu peristiwa sosial yang terjadi di depan umum. Keluarga, teman, masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi. Yang kelima, fisik. Keduanya menjadi satu daging, ya. Keduanya menjadi satu daging, ya. Perkawinan itu, ya. Satu wadah. Ini satu-satunya wadah Allah, ya. Karena dia berfirman, ya, Allah berfirman, beranak cuculah, ya, penuhilah bumi. Itulah firman Allah yang hidup. Nah, ini sangat menentukan sehingga perkawinan bisa dibatalkan jika, ya, tidak terjadi, ya, hubungan, ya, atau kontak batin, hubungan batin itu, ya. Jadi perkawinan menurut tujuan Allah adalah persatuan, ya, antara laki-laki dan perempuan. Monogami, ya, yang melibatkan komitmen seumur hidup dan penuh cinta antara satu laki-laki dan perempuan, dimulai dengan meninggalkan orang tuanya, disaksikan umum dan dipersatukan sempurna dengan hubungan batin dan beranak cuculah. Ya, itulah. Ini menjelaskan dalam kitab Kejadian, ya. Nah, ke dalam kehidupan keluarga kita, ya, jujurlah satu dengan yang lain. Jangan pilih kasih, hati-hati terhadap perasaan iri. Tetap setia dalam keadaan sukar sekalipun. Hiduplah menurut perintah Allah, bukan menurut keinginan kita sendiri. Ya, sekian dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupkanlah firman yang hidup ini di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Berbuat baik juga untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.